Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini meraih janji Allah. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Bapa yang sangat-sangat baik. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman yang ajaib ini akan menolong, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Meraih janji Allah. Yosua pasal 3. Yosua pasal 3 ayat yang ke-10. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, maka kita akan menemukan banyak sekali janji Allah yang diberikan kepada kita. Dan janji itu adalah bagian kita. Janji itu harusnya kita nikmati. Nah, perlu kita ketahui saudara, bahwa janji Allah ya dan amin. Ketika Dia berfirman, ketika Dia berjanji, maka Ia Allah yang setia dan pasti menepati semua janjinya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh berbahagialah mereka yang percaya, karena tidak akan sia-sia orang yang percaya, orang yang berharap dan menanti janji Tuhan. Ketika Yosua dan Israel percaya pada janji Tuhan, maka semua musuh-musuh mereka dihalau dari hadapan mereka, dan mujizat terjadi, kemenangan terjadi, berkat Tuhan dinyatakan atas mereka, sebab mereka percaya dan kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara, ada beberapa hal penting untuk kita kemudian mengalami janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan, sepanjang hari ini saudara akan mengalami janji Tuhan. Bahkan tahun ini adalah tahun sukacita bagi kita, sebab kita akan menikmati banyak janji Allah. Nah, yang pertama saudara, kita mesti setia dan taat untuk kita menikmati janji Allah. Keluaran 24 ayat yang ke-13. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Menjadi pertanyaan saudara, siapakah Yosua?
dia adalah hamba dari Musa. Seorang yang mendapat kepercayaan untuk kemudian mendampingi dan membantu Musa. Yosua, dia seorang yang setia dan selalu melakukan apa yang Musa katakan. Kalau kita mau baca Keluaran 17 ayat yang ke-10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Jadi saudara, Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa. Yosua, dia seorang yang taat kepada pemimpin dan tentunya kepada Tuhan. Ketaatan Yosua menarik hati Tuhan untuk kemudian memilihnya menjadi pemimpin besar Israel yang kemudian membawa umat Tuhan masuk ke tanah Kanaan dan meraih setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Jadi saudara, untuk kita mengalami janji Tuhan, kesetiaan dan ketaatan itu menjadi hal yang harus dilakukan. Itu menjadi satu kewajiban. Yang kedua saudara, kita harus hidup di dalam kekudusan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Dia berkenan kepada orang-orang yang kudus. Para imam dipilih dari suku Lewi. Lalu mereka saudara dikuduskan untuk melayani Tuhan dan melayani umat Tuhan, untuk beribadah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi mereka dikuduskan. Dan kekudusan itu adalah hal yang berkenan dan dikehendaki oleh Allah. Kemudian saudara, menjadi teladan, menjadi contoh. Seorang pemimpin adalah seorang yang memberikan teladan. Bukan cuman perkataan. Bukan cuman hanya janji-janji manis. Tapi seorang pemimpin, dia harus memberikan teladan. Perkataan seorang pemimpin itu membangkitkan semangat dan membawa umat Tuhan kepada tujuan yang dikehendaki Tuhan. Jadi saudara, untuk mengalami janji-janji Allah, kita harus menjadi teladan, menjadi contoh, dan menjadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Lalu kemudian saudara, untuk mengalami janji Tuhan adalah kita harus standby, harus bersiap. Kita ini selain anak, kita ini juga digambarkan sebagai prajurit Allah. Prajurit yang selalu siap sedia manakala untuk berperang dan tidak gentar menghadapi musuh. Musuh kita bukan lagi prajurit ataupun manusia, tapi musuh kita adalah si iblis dengan segala tipu muslihatnya. Nah saudara, kita mesti siap sedia. Bagaimana caranya saudara? Berdoa, menyembah, membaca dan merenungkan serta melakukan firman-Nya. Itu sebagai tanda kita siap sedia. Itu yang akan menjadikan kita menang atas siasat tipu muslihat daripada si iblis. Sehingga hidup kita menjadi berkat dan menjadi teladan. Dan yang terakhir saudara, untuk kita mengalami janji-janji Allah di dalam kehidupan kita, maka kita memerlukan yang namanya tuntunan, pimpinan Roh Kudus. Kita tanpa Roh Kudus, kita akan tersesat. Kita tidak tahu mana jalan yang harus kita tempuh. Nah, Roh Kudus
itu memampukan setiap kita untuk melakukan kehendak Allah dan mencapai tujuan ilahi di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menyertai kita. Roh Kudus akan membawa kita di jalan yang benar. Dan ketika kita ada di jalan yang benar, di jalan yang berkenan di hati Tuhan, maka kita akan menikmati dan mengalami janji-janji Allah. Dan saya berdoa, tahun ini adalah tahun kesukaan bagi kita. Sebab kita dituntun Roh Kudus untuk ada di jalan-jalan Tuhan. Untuk itu saudara, kita perlu mengundang Roh Kudus untuk masuk dan memerintah di hati kita, di hidup kita, sehingga Dia akan menuntut kita kepada jalan keselamatan dan kita menikmati janji serta berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami pasti mengalami janji Tuhan. Janji yang teruji, janji yang murni, janji yang pasti digenapi atas kehidupan kami. Kami percaya janji Tuhan akan menolong kami, memberkati kami, memakai hidup kami, dan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan bagimu-lah Tuhan, segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.